Perkenalkan, halo, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami yaitu pushdown automata. Di sini saya Ardi Sesongko dengan NIM 123200103 dan teman saya. Perkenalan, nama saya Nicholas Indranto Hartono, NIM 1232038. Udah kelihatan kan share-nya? Udah. Pushdown automata. PDA merupakan mesin berbasis CFG yang memiliki 7 tupel. FA atau finite automata mempunyai memori yang terbatas. Sebaliknya, VDA mempunyai memori yang tidak terbatas tersebut disebut stack atau tumpukan. Stack merupakan kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penamaan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut TOS atau top of stack. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan memasukkan elemen ke dalam stack disebut push. Stack tempat penyimpanan PDA yang berlaku sifat LIFO, yaitu last in, first out. Pushdown automata pada PDA ada 7 tuple, yaitu Q kumpulan state, input, table, simbol kumpulan stack, initial state, final state, dan stack awal. Lalu cara kerja stack yaitu stack awal yaitu ABC, di pop maka yang keluar yaitu A, di push maka di push D, maka D yang masuk. LIFO pada PDA kondisi awalnya itu hanya terdapat C, lalu di push A maka A masuk, di push B maka B yang masuk, di pop maka B yang keluar. Contoh transisi PDA yaitu Q1 Z sama dengan Q2Z, Q1A Z, Q1 AZ, Q1 BZ, Q1 BZ, Q1 BA, Q1 BA, Q1 B. Stack terkini sama seperti stack sebelumnya. State Q1 dengan stack awal Z membaca input tanpa membaca input menghasilkan state Q2 dengan top stack atau stack awal Z. State Q1 dengan stack awal Z mempunyai input A menghasilkan state Q1 dengan top stack AZ. Q1 BZ sama dengan Q1 BZ di push B. Selanjutnya itu Q1 BA, Q1 state Q1 dengan stack awal A mempunyai input B menghasilkan state Q1 dengan stack di pop. Push down out. Contoh transisi PDA yaitu seperti gambar berikut ini. Buktikan string ABA dihasilkan pada PDA. Jawabannya, state terakhir ada di Q2 dan string terserap habis sehingga string ABA dihasilkan oleh PDA di atas dengan hasil stack sisa Z top stack. PDA deterministik. PDA M sama dengan Q, lalu Q sama Q0, Q1, Q2, S-nya Q0, F-nya Q2, himpunannya ABC, lalu ada ABZ, Z sama dengan Z, dan fungsi transisinya. Nomor 1, Q0, state-nya Q0, inputnya A, top of stack-nya Z, maka hasilnya Q0 AZ. Lalu nomor 2, Q, state-nya Q0, inputnya B, top of stack-nya Z, hasilnya Q0 BZ. Selanjutnya tuh Q, pada nomor ketiga, Q state-nya Q0, inputnya A, top of stack-nya A, maka Q0 AA. Selanjutnya Q0, inputnya B, TOS-nya A, maka hasilnya Q0 BA. Yang kelima itu state-nya Q0, inputnya A, TOS-nya B, maka hasilnya Q0 AB. Terus yang keenam, state-nya Q0, inputnya B, TOS-nya B, maka hasilnya Q0 BB. Yang ketujuh, state-nya Q0, inputnya C, TOS-nya Z, maka hasilnya Q1Z. Selanjutnya nomor 8 yaitu state-nya Q0, inputnya C, TOS-nya A, maka hasilnya Q1A. Nomor 9, state-nya Q0, inputnya C, TOS-nya B, hasilnya Q1B. Ke-10, Q1, state-nya Q1, inputnya A, TOS-nya A, maka hasilnya Q1. Yang ke-11,
state-nya Q1, inputnya B, TOS-nya B, maka hasilnya Q1 himpunan. Yang ke-12 yaitu Q1, state-nya Q1, inputnya himpunan, TOS-nya Z, maka hasilnya Q2Z. PDA deterministik diketahui pushdown automata. Ini contoh lainnya. Lalu pushdown automata pada PDA tanpa final state maka diterima jika string terserap habis oleh fungsi transisi, ditolak jika string tidak terserap habis oleh transisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ini adalah contoh dari PDA tanpa final state dengan NPDA-nya yaitu Q0, Q1, Q2, untuk S-nya yaitu Q0, untuk finalnya yaitu Q2, dan untuk E-nya yaitu A dan B, terus A, B, Z, dan Z-nya yaitu Z. Untuk fungsi transisinya sebagai berikut, dengan nomor pertama, state-nya Q0, inputnya A, top of stack-nya yaitu Z, dan maka dari itu hasilnya yaitu Q0, AZ, dan Q1, Z. Begitu juga seterusnya sampai yang nomor 12, yaitu state-nya Q1, inputnya empty, top of stack-nya Z, dan hasilnya yaitu Q2 empty. Apakah string ABA termasuk dalam rumus yang tadi itu, LM-nya itu, ya, ABA dengan Q0, ABA, dan Z menjadi Q0, BA, AZ, yaitu yang kiri, bagian yang kiri. Selanjutnya Q0, BA, AZ menjadi Q0, A, BAZ, yang kiri, yang posisi keempat. Terus selanjutnya yaitu Q0, A, BAZ menjadi Q0, MT, A, BAZ. Dan selanjutnya Q0, MT, A, BAZ, jadi ditolak untuk ABA-nya. Untuk yang selanjutnya, untuk ABA, Q0, ABA, Z menjadi Q0, BA, AZ. Untuk bagian kiri, terus selanjutnya Q0, BA, AZ menjadi Q1, A, AZ. Untuk yang bagian kanan, selanjutnya Q1, A, AZ menjadi Q1, MT, Z. Untuk yang posisi 10. Terus selanjutnya Q1, MT, Z menjadi Q2, MT. Finish di Q2, yaitu jadinya diterima. Lanjut. Komponen PDA. Yang pertama yaitu himpunan berhingga alfabet E. Input string untuk PDA dibentuk dari himpunan ini. Yang kedua, sebuah state start. State untuk memulai penelusuran. Ketiga, satu atau lebih operator read. State untuk melakukan pembacaan karakter input string. Yang keempat, dua atau lebih halt state yang berbentuk state accepted atau rejected. Input string dikenali jika penelusuran berhenti pada state accepted. Nah, berikut ini adalah contohnya. Lanjut. Dan selanjutnya yaitu sebuah input tape yang berisi sel-sel untuk menampung karakter-karakter input string. Selanjutnya, sebuah pushdown stack untuk menampung karakter yang telah terbaca. Satu atau lebih operator push untuk memasukkan karakter yang telah terbaca ke dalam stack. Satu atau lebih operator pop untuk mengambil atau menghapus karakter dari stack. Untuk yang operator push, jumlah outgoing edge-nya ada 1, tetapi incoming edge-nya lebih dari sama dengan 1. Dan untuk yang pop-nya, incoming edge-nya sama dengan jumlah outgoing edge-nya. Lanjut. Berikut ini adalah contohnya. Penelusuran untuk input string AAA, BBB adalah seperti contoh tersebut. Selanjutnya. Nah, ini contohnya lagi, misal sebuah PDA untuk bahasa palindrom yang berbentuk S, X reverse S, di mana S adalah substring dari AB restart. Bagian depan dari PDA akan mempunyai bentuk sebagai berikut. Nah, misal jika diberi input string A, BB, XA, XBBA, maka pemrosesan untuk substring A, BB adalah sebagai berikut. Lanjut. Sedang bagian lain dibuat untuk mengakomodasi penelusuran substring reverse S. Itu seperti itu, dan untuk substring BBA akan diproses sebagai berikut. Lanjut. Oke. Bentuk penelusuran PDA untuk palindrom SX reverse adalah sebagai berikut. Lanjut.
Oke, yang pertama sebuah non-terminal X1 yang menjadi start simbol akan direpresentasikan menjadi seperti itu. Dan untuk yang kedua, sebuah production XI menjadi XI XK akan direpresentasikan menjadi sebagai berikut. Lanjut. Yang ketiga, sebuah production XI menjadi B direpresentasikan menjadi sebagai berikut. Sebuah production XI menjadi MT akan menjadi seperti ini. Lanjut. Nah, berikutnya contohnya S menjadi AB, S menjadi BB, B menjadi AB, A menjadi A, B menjadi A, B menjadi B. Untuk pembentukan PDA pada CFG di atas adalah sebagai berikut. Untuk start symbol, yaitu seperti ini. Untuk production-nya, seperti gambar berikut. Ini yang di sini untuk production apa yang setelahnya itu menjadi seperti itu, dan untuk PDA keseluruhannya menjadi seperti itu. Oke. Baik, sekian penjelasan dari kami.